Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lisfi Desviani Putri, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat bahasa dalam ilmu linguistik, di mana ada pengertian bahasa dan linguistik, klasifikasi bahasa, sifat-sifat bahasa, ciri-ciri bahasa, dan manfaat mempelajari ilmu linguistik. Mari kita mulai. Secara sederhana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa tidak hanya sekadar alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi sarana untuk berpikir, memahami dunia, dan membangun hubungan sosial. Lalu, apa itu linguistik? Linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Ahlinya disebut linguis. Linguistik mempelajari bagaimana bahasa itu bekerja, bagaimana bunyi dihasilkan, bagaimana kata dibentuk, bagaimana kalimat tersusun, dan bagaimana makna dipahami oleh penutur. Jadi, linguistik bukan hanya bahasa secara praktis, tetapi mempelajari bahasa sebagai sebuah sistem ilmiah. Nah, dalam ilmu linguistik ada 3 komponen penting yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure, yaitu ada lang, yang kedua langgage, yang ketiga parole. Nah, lang adalah bahasa tertentu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Minang, dan lang adalah sistem bahasa yang disepakati oleh penutur komunitas. Nah, dan yang kedua adalah langgage, yaitu bahasa universal, yaitu kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh manusia. Dan yang terakhir ada parole, yaitu bahasa sebagai ujaran atau penggunaan bahasa sehari-hari secara nyata. Jadi, ketiga konsep ini membantu kita memahami bahwa bahasa itu bukan hanya ujaran, tetapi juga mencakup sistem dan kemampuan mental manusia. Nah, selanjutnya itu bahasa memiliki sifat dasar, yaitu yang pertama bahasa bersifat bunyi, artinya bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan yang kedua yaitu bahasa merupakan seperangkat lambang, yang dimana bahasa itu memiliki kata yang memiliki makna tertentu. Dan yang ketiga yaitu bahasa itu bersistem, artinya bahasa memiliki aturan mulai dari fonologi, morfologi, hingga sintaksis. Dan yang terakhir yaitu bahasa itu bersifat sempurna karena dapat mewakili ide dan pemikiran manusia secara kompleks. Jadi sifat-sifat ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya sesuatu yang acak, melainkan tersusun secara teratur. Selain sifat-sifat tersebut, bahasa juga memiliki ciri-ciri, yaitu ada 9 ciri-ciri. Yang pertama ada arbitrer, di mana hubungan antara lambang dan makna bersifat semena-mena. Dan yang kedua yaitu ada konvensional, artinya digunakan berdasarkan kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu bersifat produktif, karena dapat menghasilkan kalimat-kalimat baru tanpa batas. Nah, yang keempat yaitu dinamis, di mana bahasa terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Yang kelima yaitu ada bervariasi, di mana tiap daerah dan kelompok sosialnya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dan yang keenam yaitu universal, di mana semua manusia memiliki kemampuan berbahasa. Nah, dan yang ketujuh yaitu unik, setiap daerah memiliki bahasa atau karakteristiknya tersendiri. Dan yang kedelapan yaitu bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan yang terakhir yaitu manusiawi, di mana hanya manusia yang menggunakan bahasa dengan struktur kompleks. Nah, ciri-ciri ini membantu kita untuk memahami mengapa bahasa terus berubah dan berbeda-beda di setiap masyarakat. Nah, mempelajari linguistik memberikan berbagai manfaat, terutama bagi profesi yang berkaitan dengan bahasa. Contohnya yang pertama, bagi guru, di mana linguistik membantu dalam memberikan keterampilan berbahasa, memperbaiki ejaan, kalimat, paragraf, serta memahami kaidah bahasa. Nah, yang kedua yaitu bagi penerjemah, di mana linguistik membantu memilih padanan kata yang sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir yaitu bagi penyusun buku atau kamus, yang dimana linguistik sangat penting untuk menentukan fonem, struktur kata, makna, dan konteks sosial sesuai penggunaan bahasanya. Nah, tidak hanya untuk ahli bahasa, tetapi secara umum linguistik penting bagi siapa saja, karena bahasa digunakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.
Nah, sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajarinya. Dengan kita memahami sifat, ciri, dan klasifikasi bahasa, kita dapat melihat bagaimana bahasa itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam memahami materi hakikat bahasa dalam linguistik umum. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.